Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan tentang balance scorecard. Beranggotakan ada Andrian Akbarijan, Cecep Sulaiman, Rizky Putra Pratama, dan Wira Atmaja. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Andrian Akbarijan. Kepadanya kami persilahkan. Konsep dasar balance scorecard. Konsep balance scorecard atau BSC dikembangkan dan diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 untuk membantu akuntan manajemen memberikan lebih banyak informasi tentang keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi. Dengan menerapkan BSC, akuntansi manajemen dapat melakukan lebih dan memprediksi keuntungan sebagian dari anggaran atau memberikan informasi untuk keputusan tentang harga produk atau membeli peralatan baru. BSC juga memberikan informasi untuk membantu manajer dan investor menilai seberapa dekat perusahaan bergerak mencapai berbagai tujuan dan sasarannya. BSC merupakan sistem manajemen strategis yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan dan ukuran operasional. Pengukuran kinerja perusahaan yang menggunakan pendekatan kinerja tradisional di era perekonomian saat ini sudah tidak efektif karena hanya menilai dari segi keuangan, sedangkan kondisi pada non-keuangan belum terpenuhi dan tidak difokuskan penyebab dan dampaknya untuk kelangsungan perusahaan. Kenyataannya, kondisi non-keuangan yang berkaitan dengan manajemen kinerja pada inter perusahaan berpengaruh besar pada keuntungan perusahaan. Salah satunya berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan loyalitas pegawai dalam suatu proses bisnis. Kelemahan dan pengukuran kinerja tradisional atau dalam segi keuangan adalah ketidakmampuannya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja yang efektif mampu menilai keseluruhan perspektif dalam perusahaan di mana pengukuran kinerja tersebut terangkum dalam suatu sistem pengukuran strategis yakni BSC, Balance Scorecard, merupakan alat manajemen kontemporer yang didesain untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melipat gandakan kinerja keuangan secara keseimbangan. 1. Perspektif keuangan menggunakan ukuran keuangan seperti laba bersih dan pendapatan. 2. Perspektif pelanggan mempertimbangkan kepuasan pelanggan dan seberapa baik dalam memenuhi kepuasan pelanggan. 3. Fleksi proses bisnis internal mempertimbangkan seberapa baik perusahaan mengembangkan, memproduksi dan menyerahkan produk dan jasa. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengevaluasi kemampuan karyawan untuk berubah dan melakukan perbaikan diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ricky. Oke, baik. Materi selanjutnya, balance scorecard merupakan suatu kartu skor yang digunakan untuk mencanangkan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan. Dan untuk mencatat skor hasil kinerja yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang. Berdasarkan pengalaman dalam perusahaan yang mengimplementasikan balance scorecard, diketahui terjadi perbaikan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena keseluruhan karyawan di dalam perusahaan mengerti secara jelas bahwa aktivitas yang mereka lakukan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi dan serta strategi perusahaan. Atau dengan kata lain bahwa aktivitas strategi telah menjadi kegiatan seluruh karyawan dalam perusahaan, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan suatu hubungan yang terjadi dalam perusahaan. Balance scorecard memiliki beberapa kegunaan, yaitu mengklarifikasi dan menghasilkan
konsensus tentang strategi menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan, mengaitkan berbagai tujuan strategi dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan, mengidentifikasikan dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategi, mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategi. Ada dua perbedaan yang mendasar antara pengukur tradisional dengan pendekatan balance scorecard pada perspektif internal, yaitu pendekatan tradisional lebih menekankan pada controlling dan melupakan perbaikan terhadap proses yang ada dengan lebih memfokuskan pada variance reports. Sebaliknya, pada pendekatan balance scorecard, penekanan diletakkan pada penciptaan proses baru yang ditujukan pada customer dan financial objective. Sebagai konsekuensi dari perbedaan antara sistem manajemen tradisional dan sistem manajemen rasional semata-mata digunakan sebagai alat pengendalian, sedangkan pelaporan pada sistem manajemen strategis balance scorecard digunakan sebagai alat strategis. Perbedaan keduanya bentuk sistem manajemen ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Manajemen tradisional, 1. Pengendalian melalui anggaran, 2. Berfokus pada fungsi-fungsi dalam organisasi, 3. Mengabaikan pengukuran kinerja atau pengukuran kinerja dilakukan secara terpisah, 4. Informasi fungsional tunggal. Manajemen balance scorecard, yang pertama ada umpan balik dan pembelajaran, yang kedua ada berfokus pada fungsional silang, yang ketiga ada pengukuran kinerja terintegrasi yang dilakukan berdasarkan hubungan sebab atau akibat. Yang keempat, informasi fungsional silang dan disebarluaskan ke seluruh fungsi dalam organisasi. Implementasi balance scorecard. Langkah pertama dapat mengimplementasikan balance scorecard adalah tim yang telah disusun melakukan identifikasi data yang diperlakukan untuk mengimplementasikan balance scorecard. Selanjutnya, menentukan teknologi informasi yang digunakan untuk mempermudah proses mengkomunikasikan balance scorecard. Implementasi dari balance scorecard tidak bisa langsung dilakukan pada setiap unit organisasi secara bersamaan, tetapi harus dilakukan secara bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecep Sulaiman. Ya, terus selanjutnya manajer dari setiap unit organisasi berpartisipasi dalam menentukan ukuran dari setiap proses yang dilakukan oleh unitnya. Pada tahap ini terjadi pertukaran informasi dari tim pusat kepada manajer unit dan sebaliknya. Langkah ketiga adalah menggunakan data untuk evaluasi dan meningkatkan. Pada tahap ini terjadi arus informasi dari setiap tim atau individu kepada departemen yang oleh departemen dilanjutkan ke unit organisasi, yang akhirnya semua informasi dikumpulkan pada tingkat organisasi. Contoh penerapan BSC. Penerapan BSC dikutip dari artikel yang ditulis oleh Beskai 2011 yang menggambarkan BSC pada manajemen klub olahraga. Model BSC yang diterapkan manajemen klub olahraga memfasilitasi realisasi strategi pada 3 level korporat. Terus yang pertama ada strategi korporat, kedua ada perspektif BSC, terus penggunaan balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategi, ada proses translating the vision atau proses menerjemahkan visi, terus ada proses communication and linking. Terus ada proses business planning dan proses feedback and learning. Selanjutnya Wiraatmaja. Baik,
Untuk simpulan di sini ya, balance scorecard terdiri dari dua kata, to score dan berimbang. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor basis kinerja perusahaan. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan masa depan. Melalui kartu ini, skor yang hendak diwujudkan perusahaan di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan diukur serta pertimbangan dari dua aspek keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang maupun internal dan eksternal. Mula-mula, balance scorecard digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Awal penggunaannya, kinerja eksekutif diukur hanya dari segi keuangan, kemudian berkembang menjadi luas, yaitu 4 perspektif, yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara utuh. 4 perspektif tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.